belum? Sabar guys. Direkam. Yuk, sebelum mulai cek kayak biasa, mari kita melakukan game-game yang membuat hati kita membara-membara. Gimana? Melakukan game, tapi game kali ini nggak gambar. Game sing satu nih. Apa namanya? Tebak kata. Jadi nanti aku mute, kalian tebak. Wah, ini on Agnes deh. On Agnes Putri, ini Agnes Lim ini bahaya. Aku udah nggak jago. Oke. Banget. Itu video ya, nanti di chat aja jawabnya, pakai chat aja jawabnya ya. Jadi nanti aku mute, kamu apa namanya? Kamu tebak aku ngomong apa, oke? Coba ya, percap pertama ya. Gak boleh ulang. Selalu Agnes, selalu. Mesti kok heran aku kok. Agnes sih, makasih loh Nes, aku ganteng, makasih. Oke ya. Kata-kata sing susah ya. Ujian Januari. Ujian. Balasnya di chat, jadi biar tahu apa namanya cepet-cepetan. Nita Agnesia, hujan di Januari. Akhirnya. Ayo Alwin, ini mana suaranya Alwin? Ayo tebak Alwin. Oke, laki ya. Itu poinnya laki ya. Lek pakai masker kan nggak lucu. Oh, asik. Kok ngerti Agnes itu Tuhan Yesus baik selama-lamanya, mantap. Ada susah, kok sih gak bisa ya. Hebat. 1 poin buat Agnes, 1 poin buat Jenita. Oke, lanjut ya. Ayo. Coba ulangin. Kok menyerah sebelum berperang ya, Jevan nih. Semangat, Isa. 3 kata. Yuk, Isa. Tas sekolah bukas. Salah, kurang. Bukan. Hah? Tas apa sih? Apa sih Jevan ini gak jelas? Bukan Jevan, salah. Ayo lagi, Agnes ini mendekati. Yuk, ayo. Lagi kok. Bener sekali, tas ransel Dora, Jevan dulu, oke, gitu loh. Bisa tuh Jevan ini, merendahkan Jevan ini, aneh kan, random kan, tas ransel Dora. Alwin, ayo lagi ya, Jevan 1 poin, Jevan 1 poin, Jenita 1 poin, Agnes 1 poin. Oke ya, lanjut ya.
Toh langsung toh Agnes pancen ada lomba antar CG ya. Agnes suruh nebak kata. Suruh maju Agnes ini. Agnes pancen buanter. Lagi ya. Sebentar. Ya Tuhan Agnes, cepet banget pancen iku Mas. Beri kesempatan yang lain gitu loh, Nes. Jangan gue ambil semua. Ben debat, ben seru itu, ben lama. Bagaimana tak? Hah? Malam Jumat tadi. Agnes berarti 3 poin ya. Agnes 3 poin, Janita 1 poin. Siapa namanya? Jevan 1 poin. Alwin, ayo. Alwin. Gak boleh menyerah Alwin. Iya, lagi ya. Alwin, kopas Alwin. Salah Udah Jevan. boleh jawab belum aku? Boleh. Agnes pancen pinter kok. Agnes lo udah boleh jawab belum? Wis game Agnes sih. Game Agnes sih. Wis Agnes, aduh ya ampun. No komen aku sampai aku bangga punya minggu depan Agnes yang bawa game. Boleh Agnes minggu depan ya. Lo enggak loh. Aku itu swear Jevan baru mikir lihat kanan kiri. Lagi ya. Tuhan Yesus. Sudah. Kok bisa ya Agnes ini ya baca? Ojo kamu nyadap kamarku ya anak sini ya. Ya Nes. Kamu nyadap kamarku ya ada mikrofon di sini ya. Aku nggak ngapa-ngapain. Agnes bisa ngerti. Wis panjang loh itu. Lagi. Sing. Mikir kata-kata mencurigakan. Gak kamu tok, Van. Aku ya bingung. Kok bisa disadap gitu ya aku ini. Coba lagi ya. Aku ngomong apa ungkapnya tapi mbak diem. Mbak disadap lagi ya. Tuhanku. Oh, bukan sih. Tak pikir Agnes sih tadi. Untung Jevan. Betul Jevan, betul. Mantap. Aku seneng lihat masing jawab selain Agnes sih. Nah, kita disadap aku ini. Agnes sih. Aku gak ngomong, gak ngomongkan suara. Nah, lagi ya. Kurang lengkap. Ada satu kata lagi. Asik. Tapi gak harus betul di jawabannya. Betul sih, Agnes betul. Bajuku kuning. Oh, salah. Belum ada sih. Bener, belum ada sih. Mantap sekali. Jevan. Nah, Jevan gini kan enak gitu loh. Mendominasi gitu loh. Gak cuma apa namanya Agnes gitu loh. Ada game-game antar CG. Oh, Agnes ambil Jevan maju. Aku dulu. Bajumu, kamu bilang baju
Bajuku Baju warna kuning kuning-kuning. dicuci. Mana? Baju baju kuning dicuci kan, bajuku kuning dicuci. Bajuku kuning dicuci. Kurangku, nggak Oh bisa. alah, oke. Bisa, nggak bisa. Angus duluan, teh. Angus duluan. Tipis, mirip-mirip kan nggak ada kurangku. Harus lengkap, harus lengkap. Per kata, per kalimat, per huruf, haruslah lengkap. Asik. Itu keluar mana lagi ya. Asik, Cenita betul. Cenita akhirnya mengeluarkan jurusnya Cenita. Lumba-lumba lumba-lumba berlari. Si. Wah, Jevan ini katanya kena tugas UAS ini mulai punyeng ya. Ikan lumba-lumba pernah di samudra. Betul sekali Cenita. Masuk. Lagi ya. Lagi ya. Apa ya? Kita mikir. Oke. Kurang tepat. Kurang tepat Agnes. Puzzle ya nggak sih? Tulisannya puzzle tuh biasa. Bukan puzzle. Bukan, ya ampun. Terus. Belakangnya udah bener. Kata depan ini sih salah. Ayo. Bisa. Ayo.
Nyerah. Ya Nyerah wes. Kak ini. Nyerah ya. Maskerku hilang diambil orang. Aduh. Masker. Kok jebuse puzzle. Masker. Puzzle. Masker loh. Depannya masker. Masker. Ih ampun. Soalnya kayak L, kamu bilang L, masker, L, lidahmu keluar. L. Masker. Masker. L. Puzzle. Beda ah. Oke, lanjut ya, kata terakhir ya. Oh sih, belum. Lanjut ya. Oke. Ini. Gunting kukuku. Oh, di mute ya lo, ya ampun. Segampang itu Thanos, debat gitu loh, langsung bawa jawab, langsung bener lagi. Ya ampun, Agnes. Lagi ya. Kok gampang ya rasanya ya? Apa mungkin bibirku terlalu gampang untuk dibaca ya? Apakah ada yang salah dengan gerak bibirku? Ini Alwin kok gak ada? Ayo Win, semangat Win. Lagi ya. Saya nggak paham, Mbak. Ya ampun, Agnes loh, sepatu kurang jelas dijawab. Sedih aku langsung gampang begitu. Oke, lagi. Sing susah. Betul sekali, Jenita, pencuri lari dikit. Oh, kurang, ya ampun, kurang lari dong. Anu lagi, gak apa wis. Setengah poin buat Jevan, setengah poin buat Jenita. Soalnya Jevan pencuri lari tangkap polisi, Jenita pencuri lari dikejar polisi. Dia pencuri dikejar polisi. Tadi ngomong, lupakan. Lanjut lagi ya, terakhir ya. Ayo Win, semangat Win. Betul sekali, Agnes. Pancen Agnes, dari games hari ini kita belajar bahwa Agnes adalah the queen of tebak gerak mulut. Pancen Agnes Lim ini pembaca bibir yang mujarab pancen. Selamat buat Agnes. Ya Agnes yang dapat the best, betul, the best banget. The best of the best. The core of the core. Intinya inti, asik. Benar. Pancen Agnes ini pinter kok buat membaca
gerak mulut. Next game gak boleh pakai game itu lagi. Harus tak inget-inget, gak boleh gerak mulut. Dan Agnes jawabnya susah. Oke? Yuk, sebelum itu, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Yuk, Cinita. Boleh? Ya. Oke, teman-teman. Ini kan CG perdana ya tuh ya, bener ya? Betul banget, 2021, makanya namanya CG pertama 2021. Oke. Nah, karena hari ini kita CG perdana, kayak luar biasanya kita mau datang sama Tuhan, kita sembah Tuhan ya, guys. Yuk. Kita siapin hati kita buka hati kita mau datang bareng-bareng memuji, menyembah Tuhan. Kita taruh dulu ya semua masalah kita, semua. Mungkin kalau hari ini ada yang ngerasa khawatir, kalau hari ini ada yang ngerasa putus asa, atau hari ini mungkin lagi ngalamin masalah, kita taruh dulu semuanya. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ya, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala
sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, oh Yesus, ku menyembahmu, oh. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama lebih lembut lagi kata. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Ini kami Tuhan, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Rindu kami Tuhan, oh segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, haleluya, aku menyembahmu Tuhan. Oh, haleluya, segala pujianku hanya bagimu, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau yang ku ingini.
Yuk, aku mau ajak semua kita yang bisa berbahasa, kita berbahasa Arab sama-sama. Hallelujah, Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tempat ini. Kami hanya Kau Tuhan yang Ku ingini Tuhan. Kami nggak mau yang lain Tuhan. Malam hari ini kami cuma ingin Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami undang Engkau di tempat ini. Beracara di tempat ini Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Engkau baik Tuhan, hanya Engkau yang peduli keadaanku. Ku terus bersamamu. Kami tahu Kau cinta kami Tuhan, kami tahu Kau rindu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau di tahun 2020 Tuhan Kau bisa melewati semuanya. Itu semuanya karena kebaikan-Mu. Mengucap syukur Tuhan semua kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau mungkin sering kali kami melupakan-Mu. Sering kali kami gak peduli Tuhan. Sering kali kami lebih mementingkan keinginan kami daripada kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau begitu rindu kepada kami. Malam hari ini Tuhan, kami satu hati
kami bersama-sama datang kepadamu. Kiranya Tuhan menjumpai setiap kami dimanapun kami berada saat ini, Tuhan. Di setiap tempat kami duduk, walaupun kami hanya bertemu melalui layar, Tuhan, kami percaya, Tuhan, hadiratmu tidak terbatas Tuhan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mau jadi teman terbaik kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Sama-sama katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli dan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Sebab Allah peduli. Allah mengerti,
Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Kami benar-benar ingin terus berada di hadirat-Mu. Kami ingin benar-benar terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Tuhan, buat semuanya. Kau sungguh luar biasa berkarya dalam kehidupan kami, Tuhan.
kasih Tuhan, tahu Tuhan, 2020 Tuhan adalah tahun yang begitu susah, begitu sulit bagi kita semua Tuhan. Kita tahu Tuhan, banyak sekali permasalahan terjadi Tuhan di 2020 Tuhan, tapi Tuhan biarlah Tuhan di 2021 ini mari kita buka lembaran yang baru. Tuhan, hamba percaya Tuhan di 2021 ini Tuhan punya yang besar, punya rencana yang Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan hari ini Tuhan JG Perdana Tuhan di 2021 ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan kami visi yang baru Tuhan, api yang baru Tuhan, biarlah spirit kami Tuhan untuk melayani api Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan, hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan, waktu itu fokus Tuhan, hamba Tuhan tidak dalam usaha hamba Tuhan, sembunyikan hamba Tuhan di balik salib. Biarlah Tuhan firman yang pada hari ini sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Biarlah Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu agar sesuai seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap haleluya. Shalom. Terima kasih Cik Ines, pujiannya luar biasa. Gimana? Merry Christmas and Happy New Year. Belum lupa. Selamat welcome to 2021. Tahun baru. Ya. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Selamat tahun baru guys ya. Selamat tahun baru, selamat Natal, tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita semua mendapatkan berkat, mendapatkan api sing baru, spirit sing baru. Gimana liburan? Udah liburan semua ini ya? Udah libur? Oh belum, sudah sebelum. Yang sudah libur boleh angkat tangan. Kalian jadi tato sudah libur. Yang sudah kembali bekerja angkat tangan. Yang sudah kembali kuliah angkat tangan. Ya. Terima kasih sekali lagi buat dia tadi penyembahan ini luar biasa. Sungguh aku merasa Tuhan terima kasih. Ya. Tahun baru ini pasti Tuhan itu punya tahun 2021 pasti lebih be better daripada 2020. Oke? Nah, ya. Pada hari ini aku akan menyampaikan tentang art of surrender. Asik. Kan biasanya kayak Disney Lewit never surrender. Nah ini enggak ini. Orang Kristen kita belajar art of surrender. Tahu nggak artinya apa? Seni dari berserah. Nah, bukan menyerah, berserah. Nah, pastilah di tahun baru ini kita itu punya pengharapan sing baru gitu kan ya. Punya harapan baru, punya planning baru. Contoh hal dalam kesehatan, kayak di 2020 Tuhan kasih kesempatan kita untuk sehat, dan sekarang ya di tahun 2021 kita punya percaya bahwa 2021 juga kita pasti sehat gitu. Nah, kita pasti sakit itu dijauhkan dari dari segala macam penyakit itu oleh Tuhan. Oke? Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita gitu. Nah, tapi terkadang itu kita itu sudah memplanningkan rencana, memplanningkan Kita terkadang kita itu sudah memplanning kayak 2019 aja. Kita itu pasti berpikir bahwa wah 2020 akan be better gitu kan. 2020 aku akan kayak gini, studiku akan gini, pekerjaan kayak gini. Nah, kita sudah memplanningkan, ternyata planningnya Tuhan beda gitu loh. Hanya Tuhan gitu loh, sing tahu segala sing baik ataupun sing buruk. Nah, sing akan terjadi itu. Cuma Tuhan gitu. Kita sudah memplanningkan macam kita pas kita 2019 gitu ya. Kita memplanningkan 2020, wah pasti tahun ini akan gini, tahun ini akan gini, tahun gini akan gini. Nah, kita pasti sudah memplanningkan itu toh. Dan ternyata di 2020 Tuhan punya rencana beda. Nah, di 2021 juga kita sudah
kita pasti punya plan A, plan B, planning C, tapi kembali lagi, apakah Tuhan itu kembali lagi kita tuh cuma bisa nge-planning tok gitu loh. Kita tuh nggak tahu ke depannya kayak apa. Sing tahu cuma apa? Sama Tuhan. Nah, di Alkitab pun dia ngomong kayak gitu loh. Di Amsal 19 ayat 21 gitu loh. Kita bacain ya, ini Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, gitu loh. Oke, terima kasih C, Amsal 19 ayat 21. Gitu loh. Nah, di sini kita belajar bahwa di hati ini manusia itu pasti punya rancangan banyak. Tapi yang terlaksana itu apa? Keputusan Tuhan gitu loh. Keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik gitu loh. Nah, terus planning kita nggak terlaksana, terus kita harus marah gitu ya? Enggak lah. Kita percaya bahwa planningnya Tuhan itu planning yang terbaik, rencana Tuhan itu rencana yang baik. Ya toh, kayak di tahun 2020 ya. Kita memplanningkan bakalan kita anggap aja siapa gitu, anggap aja aku gitu. Aku memplanningkan bahwa aku bakalan kuliah, nanti aku kan gini, aku kan gini. Ya tapi Tuhan punya rencana lain gitu. Tuhan mengizinkan corona ini terjadi. Tapi apa dampak positifnya? Nah, dampak positifnya buat aku pribadi ya, kayak aku lebih dekat dengan keluarga, aku lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada banyak waktu sih bisa tak habiskan buat keluarga, tak habiskan buat buat Tuhan gitu, dan juga buat kesehatan. Sekarang lebih aware dengan kesehatan, banyak kan ya. Sekarang kita harus mulai kayak makan itu makanan yang sehat, makan yang bergizi, terus minum vitamin. Nah, dulu kan kayak rasanya kita cuek banget gitu. Terus ya ini Tuhan tuh mau kita menjadi yang lebih baik gitu di tahun 2020 kemarin gitu. Dan itulah rencana Tuhan tuh rencana yang terbaik gitu. Nah, selain itu kita juga harus belajar namanya itu berserah gitu, berserah kepada Tuhan. Berserah itu bukan berarti kita itu menyerah, beda loh ya. Berserah sama menyerah. Berserah itu bukan kayak menyerah, bukan kayak tidak melakukan apa-apa, tapi berserah itu apa? Menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan gitu. Sambil melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Bukan berarti kalau 2020 anggap aja kamu 2021 punya plan gini, ternyata nggak sesuai plan. Bukan berarti kamu nggak, oh ya wis nggak melakukan planmu. No. Nah, harusnya itu kamu ya apa? Harusnya kamu tuh menyerahkan diri Tuhan itu, berserah, menyerahkan kepada Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tuhan, aku mau nih kayak gini. Tapi memang kehendakmu kayak gitu, ya, oke Tuhan. Ketika kamu menyerahkan diri, kamu melakukan yang terbaik. Misalnya kamu mau anggap aja kuliah, mau lulus, meskipun online, meskipun kuliah online, meskipun skripsi online, tetap aja kamu harus melakukan yang terbaik. Kamu melakukan yang terbaik, pasti tujuannya pasti sama gitu. Tujuannya yang terbaik sih dari Tuhan itu. Kamu pasti bisa lulus gitu dengan cara melakukan yang terbaik, nah gitu. Nah, dan juga ingat toh kata-kata ini, ingat kata-kata ini, kerjakan apa yang menjadi tugasmu dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Nah, di situ juga kita belajar gitu loh. Kalau kita itu gak diperboleh, kita itu nggak boleh males-malesan. Kita terus harus mengerjakan tugas kita dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Biarlah kita berserah nih Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik kayak gini Tuhan. Terbaik ya, bukan terbaik, bukan berarti kayak saisaku. Nah, itu bukan yang terbaik. Misalnya, ayo lah kak iso segini aja. Nah, itu kan terbaik itu namanya menyerah. Itu namanya menyerah. Lakukan yang terbaik itu apa? Misalnya kamu pingin kuliah cepat lulus, kamu aduh online gak pingin gak bisa belajar terus jadi DI, nah itu gak boleh. Tetap kamu harus tetap belajar gitu, tetap kamu harus mengejar mimpimu gitu loh, gak boleh males-malesan. Terus tapi ternyata kamu merasa aduh online ini menghambat aku, ya, berdoa sama Tuhan, pokoknya kamu tetap belajar, berdoa sama Tuhan, berserah sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan. Nah gitu. Sampai sini paham? Apa aku ngomongin kecepatan? Halo? Yes. Nah, di situ. Nah,
Mari hari ini mari kita belajar ya. Kita belajar dari tokoh agama sing dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita belajar tentang Raja Daud. Nah, Daud itu orangnya berserah sama Tuhan, tapi dia berkenan di mata Tuhan, gitu. Berserah dan berkenan di mata Tuhan. Nah, yuk sama-sama mari kita buka di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 23. Banyak ya itu. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 23. Nah, makasih 1 sampai 3. 1 sampai 23, Cek. Nah, 23 ya 23. Nah. Gak apa-apa sih, santai-santai. Yuk, aku mau ajak kita itu ya, baca gantian ya. Aku yang ganjil, kalian yang genap. Ayat 1. Sudah siap? Yang sudah buka ayatnya bilang amin di kolom chat. Dulu. Nanti open mic ya, gak apa-apa. Amin. Yang lain? Agnes, amin, ya. Samuel 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 23. Perikopet, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Nah, ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang seorang lain miskin. Ayat 2. Halo. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Ayat 3. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapan dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4. Pada waktu aku muncul. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ayat 6. Aku. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat 7. Kemudian ia berkata kepada Nathan, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, berfirmanlah Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi Allah atas Israel, dan akulah yang melepas engkau dari tangan Saul. Ayat 8. Ayo Cevina, coba. Ayat 8. Bisa open mic gak, Ce? Mungkin sinyalnya putus-putus mungkin Cevina. Ya, oke deh. Cevan. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pengakuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat 10. Ayat 10. Aku. Oke, Agnes. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Urea. Benar nggak sih? Betul.
orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan membiarkannya kepada orang-orang lain kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Ayat 12. Aku ya. Oke. 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Ayat 14. Aku atau apa? Boleh. 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menuai anak itu yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ayat 17. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 18. Ayat 18. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud berkata kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurak dan bertukar pakaian. Ia masuk dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Ayat 21. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Ayat 22. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Amin. Nah, di sini kita kan belajar bahwa Daud, anak Daud, anak Daud yang hasil hubungannya yang salah dengan Uria tadi kan, bekas istri Uria tadi kan, itu kita belajar bahwa di sini Daud Daud berbuat salah. Nah, tetapi ada yang bisa kita ambil di sini gitu loh. Dari firman Tuhan tadi, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, taat dan tunduk kepada firman Tuhan dan otoritas rohani yang Tuhan percayakan. Nah, di sini Daud itu kan raja gitu. Daud itu raja atas Israel gitu, raja yang
hitungannya raja lah, orang yang paling tinggi tahta itu. Tapi dan juga Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan gitu loh. Dia tahu firman Tuhan. Ya apa Win? Dia tahu firman Tuhan, dia tahu dia dekat dengan Tuhan. Terbukti dari kitab Mazmur gitu loh. Mazmur kan si nulis siapa? Daud itu. Meskipun Daud adalah seorang raja, orang yang dekat dengan Tuhan, tetap aja Daud bisa melakukan salah gitu. Dan tapi poin yang bisa diambil apa? Daud itu masih punya pemimpin rohani gitu, masih punya orang yang otoritas gitu, orang pemimpin rohani, orang ditunjuk Tuhan gitu. Yaitu siapa? Nathan gitu. Meskipun Daud kayak gitu, Daud masih punya pemimpin rohani karena karena apa? Karena pemimpin rohani itu tugasnya itu apa? Buat kita kayak mengoreksi, terus menuntun kita, ngasih tahu kalau ini kalau kita salah gitu dikasih tahu, nah terus menegur kita. Nah Daud, meskipun Daud raja, Daud tetap bersedia ditegur, bersedia untuk bersedia untuk berubah gitu loh. Nah, dan di sini kita belajar apa? Kita tuh harus tunduk dan taat ambil firman Tuhan. Bukan cuma firman Tuhan sing ditulis, bukan cuma firman Tuhan yang ada di Alkitab, tapi juga kita harus taat ambil siapa? Orang yang diutus Tuhan gitu loh. Contohnya kayak siapa? Kayak orang tua, kayak pemimpin rohani gitu loh. Dan kadang firman Tuhan itu nggak cuma baik didengar, tapi juga firman Tuhan itu kadang itu berbentuk teguran gitu. Contohnya kayak apa? Misalnya kalian ke gereja gitu, terus khotbahnya tentang mengampuni gitu loh. Entah kenapa kok aku kena banget gini. Nah, itu apa? Itu artinya Tuhan itu negur kamu gitu loh. Negur kamu melalui siapa? Melalui orang-orang yang ditunjuk gitu. Kayak Cema, kayak pemimpin rohanimu, kayak siapa lagi? Kayak Philip atau Kosem, nah kayak gitu loh. Jadi nggak cuma firman Tuhan sih kamu baca gitu loh, tapi juga Tuhan itu menempatkan orang-orang kayak gitu, orang-orang pemimpin rohani, orang-orang berotoritas untuk apa? Untuk kamu itu dituntun gitu loh, untuk kamu itu kembali lagi ke jalan si benar, kembali lagi ke jalan Tuhan, kembali lagi sesuai dengan rencana Tuhan gitu loh. Nah, dan juga nggak cuma itu gitu, nggak cuma nggak cuma kita harus mendengarkan penasihat orang sing di otoritas dan juga mendengar firman Tuhan. Kita itu harus juga belajar berserah gitu loh, belajar menyerahkan diri kepada Tuhan gitu loh. Nah, apa cara nih kita belajar berserah? Nah, belajar berserah itu ada dua hal. Yang pertama itu pastikan kita itu memiliki pemimpin rohani, pemimpin yang dapat mengoreksi hidup kita itu dengan firman Tuhan gitu loh. Bahkan di saat kondisi kita itu sukses, ketika kondisi kita di bawah, kita itu tetap punya orang-orang sing orang-orang percaya gitu, orang-orang yang ditunjuk Tuhan gitu loh. Soalnya terkadang itu apalagi zaman sekarang gitu loh, ketika kita berada di bawah gitu, kita punya orang-orang sing ditunjuk Tuhan untuk memimpin kita. Terus ketika kita sudah di atas, ketika kita sudah diangkat oleh Tuhan derajatnya, terus kita tuh lupa ambil orang-orang, terus kita merasa aku hebat. Nah itu loh, itu sering kali terjadi di sekarang ini loh. Kayak ketika aku berada di puncak, kamu tuh nggak mau dengerin yang kanan kiri itu. Aku hebat, aku nggak butuh orang lain. Nah itu nggak boleh guys. Itu nggak boleh kayak gitu. Meskipun kamu udah di atas, ketika kamu sudah di puncak, kamu tetap harus mendengarkan orang-orang yang dipilih Tuhan itu, orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin kamu gitu. Kayak tadi kita belajar dari Daud gitu. Daud itu raja, tapi Daud itu nggak memandang statusnya dia sebagai raja. Dia tetap punya pemimpin rohani. Itu siapa? Nathan gitu. Tuhan masih mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nathan itu. Tuhan masih mendengarkan teguran yang disampaikan Nathan gitu. Nggak mengeraskan hati. Terkadang kan kita itu merasa kayak gitu sekarang. Wah, aku hebat, aku jadi anggap aja JGL. Ngapain dengerin orang lain gini-gini? Ya nggak boleh gitu guys. Itu tuh nggak boleh. Itu
pemikiran yang salah. Semakin kamu tinggi, semakin kamu harus lebih banyak mendengarkan orang lain, mendengarkan orang-orang yang ditunjuk Tuhan gitu loh. Nggak semua orang itu ditunjuk oleh Tuhan, nggak semua orang itu terkadang perlu kamu dengar. Contoh nih kayak apa? Kayak haters, orang-orang sih benci kamu itu nggak semua nih harus kamu dengar gitu loh. Kayak misalnya, weh jelek gini. Nah, nggak semuanya harus kamu dengarkan orang-orang sing Tuhan tunjuk, orang-orang sing punya otoritas, orang-orang yang memang Tuhan pilih untuk membimbing kamu, orang-orang yang menasihati kamu dengan menggunakan firman Tuhan. Nah, gitu. Dan juga poin sing pertama tadi kan kita harus punya orang sing otoritas. Nah, sing kedua itu apa? Sing kedua itu kita itu meskipun kita setiap hari membaca firman Tuhan, meskipun setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, tapi kita juga perlu arahan dari orang-orang yang punya otoritas, orang-orang yang tinggi Tuhan, gitu loh. Contohnya kayak apa? Kayak ke gereja. Kita itu meskipun kita benar baca Alkitab, meskipun setiap hari kita dekat dengan Tuhan, tetap kita tuh harus ke gereja. Tetap kita harus ikut CG. Soalnya apa? Di situ kita itu dituntun gitu loh. Nggak cuma soalnya apa? Terkadang itu firman Tuhan sing kita baca itu sampai sing dikeluarkan sampai pemimpin-pemimpin rohani kita itu berbeda gitu loh. Contoh hal sing simple wis kayak ayat ini pasti kalian tahu. Carilah dulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan bagimu, ya kan? Nah, beberapa orang itu mengartikan bahwa wah, aku pingin sugih, pingin kaya, kudu pelayanan, kudu mil. Nah, itu loh. Itu tuh orang-orang sing pemikirannya salah gitu. Nggak cuma itu sih, memang berkat itu pasti diberi ya kamu sing anak-anak Tuhan. Berkat itu pasti ada, berkat itu pasti tercurah buat anak-anak Tuhan. Tapi jangan cari itu nih sih gitu. Tuhan tuh nggak mau kan gitu. Dan aku pernah dapat ayat penafsiran dari penafsiran dari siapa itu, pendeta siapa gitu. Dia bilang gini, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua ini kan ditambahkan bagimu. Ya, si ditambahkan itu apa gitu. Nah, ketika kita datang ke Tuhan, kita cari kerajaan Allah, kita cari kebenaran firman Tuhan. Sing ditambahkan itu apa? Nggak cuma harta gitu. Tapi apa? Sikap kita menjadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih sabar, orang yang lebih taat sampai firman Tuhan gitu loh. Itu sing ditambah gitu. Kapasitas kita untuk menjadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bertanggung jawab itu ditambah gitu. Nggak cuma berkat toh, nggak cuma berbicara soal berkat, tapi soal perubahan diri, pengontrolan diri gitu loh. Nah, kayak gitu, kayak 9 buah roh lah. Ketika kita Tuhan kan menjanjikan kamu dekat dengan Tuhan 9 buah roh itu loh. Nah, ketika kamu cari Tuhan 9 buah roh itu pasti semua dapat di kamu. Itu loh sih ditambah oleh Tuhan. Bukan cuma harta toh. Nah, kayak gitu loh. Dan juga kita belajar lagi dari Daud, ya kan? Daud itu meskipun Daud punya hubungan intim dengan Tuhan, meskipun Daud dekat dengan Tuhan, itu kan nih kalian tahu kan Daud kayak apa Tuhan berkehendak dalam hidupnya gitu. Daud itu salah satu orang sing disayang oleh Tuhan kan, kalian tahu kan, ya kan? Soalnya apa? Ya, Daud kan meskipun Daud dekat dengan Tuhan, meskipun Daud orangnya cinta Tuhan, meskipun Daud dengan Tuhan itu dekat banget gitu. Tapi Daud tetap butuh seorang pemimpin, butuh orang sing mengarahkan dia, yaitu Nathan tadi yang diutus Tuhan, yaitu Nathan gitu. Nah, Daud tetap nggak tutup telinga gitu loh. Kalau ditegur Nathan, Daud nggak tutup telinga ketika diarahkan Nathan. Kayak tadi kan tadi ayat berapa tadi? Nathan bilang Daud kan gitu. Kamu tuh berdosa gitu loh. Kamu tuh salah, kamu tuh nggak bener kayak gini. Nah, kadang kita itu kalau kita merasa sudah terkadang kita itu lupa gitu. Kita nggak mau ikut CG, kita nggak mau ikut kami pernah mau ke gereja karena merasa aku dekat dengan Tuhan, aku baca Alkitab sampai khatam, buat apa ke gereja? No, kamu tetap butuh orang sing ngarakno kamu butuh orang sing menuntun kamu gitu loh. Jangan jangan membesarkan kepala, merasa aku sih paling hebat gitu. Nah, kayak gitu guys. Nah, tadi kan kita sudah belajar gitu loh dari Daud, betapa Daud
percaya gitu betapa Daud orang-orang sing punya betapa kita percaya gitu loh orang-orang sing di otoritaskan gitu loh, orang-orang yang memimpin kita gitu loh. Nah, nggak cuma nah di sini nggak cuma percaya nggak cuma kita dipimpin nggak cuma kita dipimpin ambil orang sih ditunjuk Tuhan, dan juga nggak cuma kita harus tetap ikut ibadah, tetap tetap dituntun gitu lah. Nggak cuma itu, tapi ada yang penting juga guys, yaitu berdoa dan berpuasa. Nah, itu juga penting gitu loh untuk kita bisa berserah sama Tuhan. Nah, kayak tadi di ayat 16 sampai 18 kita bacain. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malam ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumah itu yang meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Tidak mau juga ia tidak makan bersama mereka. Pada hari ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Nah, di sini tadi kan di awal-awal kan Nathan sudah bilang gitu loh ke Daud, anak ini tuh anak gak bener gitu loh, anak sing salah, anak ini pasti mati gitu. Tadi berapa tadi? Tuhan itu anak ini pasti mati gitu loh. Kan Nathan sudah bilang loh. Nah, di situ. Dan kita pikir-pikir gitu loh, ketika Tuhan harus bilang kayak gitu, ya pasti anak itu akan pulang, akan mati gitu loh. Tapi di sini Daud itu kekeh gitu, mau berpuasa, ben anak itu ben dikasihani Tuhan, ben anak itu nggak mati gitu. Tapi memang Tuhan Yesus ngomong anak itu bakal pulang, akan mati. Nah, tapi di sini kita belajar gitu loh, bukannya Tuhan nggak mendengarkan doa kita gitu loh, tapi kita belajar dari Daud gitu loh. Ketika Daud tadi ketika Daud tahu ketika anak itu sudah mati, apa sih dilakukan Daud itu? Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Nanti ayat 20 gitu jelas sih. Di sini kita belajar dari Daud bahwa puasa itu bukan ketika kita berdoa terus puasa, bukan cuma dari Daud kita belajar bahwa hati ini Daud itu dirubah gitu. Hati ini Daud dirubah ketika dia tahu anak itu sudah mati. Dia nggak marah sama Tuhan. Waduh Tuhan, anakku mati gini, kenapa gini? Dia nggak marah gitu. Kita bisa lihat tadi kan, dia bangun, mandi, berurap, bertukar pakaian, dan ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Dia malah berdoa. Dia malah bersujud menyembah sama Tuhan. Itu artinya apa? Hati ini Daud yang berubah. Puasa itu bukan cuma menahan nafsu lapar, menahan haus itu, tapi juga itu tadi merubah hati kita itu. Hati kita jadi lebih sabar, hati kita lebih santai gitu loh. Ya kan? Nah, sampai sini paham? Apa kecepatan aku? Halo guys. Sampai sini paham? Halo? Paham. Nah, itu. Nah, terkadang banyak orang itu zaman sekarang apalagi banyak orang itu nggak bisa nggak bisa move on, nggak bisa melupakan masa lalu mereka, kegagalan mereka. Karena apa? Karena mereka nggak menyerahkan diri kepada Tuhan itu. Karena mereka menyerahkan diri pada hal-hal lain gitu. Contohnya kayak kamu anggap baik gagal dalam lomba, kayak kamu juara 2 gitu, harusnya saya juara 1 gini, kamu kayak menyalahkan diri sendiri gitu, enggak, aku harusnya gini. Kamu pasti akan kamu akan terpikir terus, kamu akan
kayak menyesali diri terus gitu loh, memukul diri sendiri terus gitu. Kamu malah nggak berubah, malah kamu nggak bertumbuh, malah kamu malah stuck di situ gitu loh. Nah, beda hal kamu menyerahkan diri ke Tuhan. Tuhan, aku kamu menyerahkan diri ke Tuhan, kamu gagal, kamu gini. Sampai Tuhan pasti apa? Kamu pasti kayak dipeluk gitu di Tuhan, pasti kayak it's okay anakku, nah pasti gitu. Tuhan pasti bilang it's okay. Ke depan kamu pasti bisa lebih baik. Ke depan kamu pasti lebih lebih bisa lagi. Kamu harus belajar dari kesalahan musik ini. Nah, itu loh. Kayak kita berserahkan diri ke Tuhan, apa sih kita dapat? Damai tadi, damai, sukacita. Intinya yang bisa kita ambil itu apa? Kita harus tetap berserah ke Tuhan untuk kita berubah menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih plus lah, lebih hebat lah, ini lebih baik daripada sebelumnya gitu loh. Nah itu tadi gitu loh. Dengan berdoa dan berpuasa juga kita bisa kita juga dengan berdoa dan berpuasa kita bisa belajar untuk mengendalikan diri, untuk belajar untuk taat sampai Tuhan, kita belajar untuk setia sampai Tuhan gitu loh. Nah dari Daud kita belajar kayak gitu. Nah, dan di 2021 ini kita awali tahun ini dengan dengan percaya sama Tuhan gitu. Kita percaya kan sama Tuhan. Tuhan sing setia, Tuhan sing nggak pernah berubah sekarang dulu sampai selama-lamanya. Dan kita percaya bahwa tahun 2021 ini Tuhan itu pasti menyertai kita gitu. Tuhan pasti menuntun kita gitu selama 1 tahun ini. Dan tahun ini tuh kayak aku pribadi tuh Tuhan itu ngomong kayak kamu tuh jangan takut di tahun ini. Tuhan itu pasti punya rencana gitu di tahun ini gitu. Dan menurutku aku harus harus terus, aku nggak boleh terpuruk ambil 2020 sing mungkin banyak orang sing mikir 2020 sampai 2021 gak bakal beda jauh, tapi aku percaya 2021 pasti akan lebih baik daripada 2020 gitu loh. Nah, dan ketika kita berpuasa dan ketika kita menyerahkan diri ke Tuhan, Tuhan itu akan lebih gampang menuntun kita gitu loh. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan gitu loh. Kayak tadi Daud gitu loh. Daud kan di sini dijelaskan bahwa Daud itu berpuasa gitu selama 7 hari gitu. Selama 7 hari dia berbaring di lantai gitu loh. Dan gak mungkin kan orang sing pertama kali puasa bisa puasa dalam waktu 7 hari gitu. Nah, Daud itu kita baca dari Daud bahwa puasa itu bukan cuma ketika Daud berada di posisi down, tapi menjadi lifestyle Daud, menjadi keseharian Daud berpuasa itu. Nah, kita harus tiru kayak gitu guys. Kita jangan mau kalah gitu. Kita harus dengan 2021 ini kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus jadi anak sing lebih baik gitu. 2020 oke, kita stuck, tapi di 2021 kita meskipun ada hambatan banyak, tetapi kita tetap harus berapi-api, kita harus dekat dengan Tuhan gitu loh. Nah, dan di awal tahun ini kita beriman tadi kan bahwa kita beriman bahwa 2021 akan menjadi lebih baik. Nah, karena itu gereja tanggal 11 sampai tanggal 31 besok itu akan ngadain puasa raya gitu. Dan aku mau kita semua itu belajar untuk berpuasa. Kita belajar untuk komitmen di situ. Puasa itu nggak harus nggak makan nggak minum gitu. Puasa itu macam-macam, ada sih puasa Daniel. Biasanya aku puasa Daniel sih. Kayak nggak makan daging gitu. Karena aku pencinta daging gitu kan. Aku nggak makan daging sama sekali, daging ikan, daging ayam, daging sapi, jadi daging babi, nggak makan sama sekali selama waktu yang ditentukan. Nah, aku mau ngajak kalian di 2021 ini
agar kita itu kenapa harus berpuasa, kenapa aku mendorong kalian untuk berpuasa, karena ketika kita berpuasa kita dapat apa, dapat mengontrol diri, mengontrol emosi gitu loh. Sharing di kita ya tentang puasaku ya, dulu itu selama hidupku ya, selama aku bernapas dari kecil gitu, aku tuh sangat-sangat punya kepahitan gitu, punya kepahitan ambil papiku dewi. Soalnya apa? Dari kecil itu aku dididik, papiku itu keras. Aku salah dikit digebuk, aku salah dikit dimarahi, keras banget dari kecil. Aku tuh punya kepahitan. Sampai umurku 18 tahun. 18 tahun lebih bayang guys. Bukan waktu singkat toh. Selama hidup aku kepahitan banget nih papiku. Dulu SMA ya. Papiku datang pulang, papiku kan jarang pulang kan. Papiku datang ke rumah, aku pergi, gak mau ketemu papi. Sebisa mungkin aku gak pingin ketemu papi, karena aku sangat-sangat kepahitan gitu. Terus ketika aku umur 18 tahun, Tuhan itu nangkep aku gitu. Tuhan tidak hutang gitu kan. Terus di situ aku sempat puasa gitu loh. Meskipun nggak sampai selesai gara-gara aku kena cacar air. Jadi aku puasa apa itu ya? Tahun 2019 atau 2018 gitu. 18 akhir kayak aku puasa raya kayak gitu. Terus aku puasa 2019 awal. 19 awal Januari ya nggak salah. Ada puasa raya. Aku ikut di situ. Puasa raya. Terus kurang seminggu ini aku naik cacar air, akhirnya gak bisa. Harus makan gitu. Nah, di situ aku itu belajar gitu. Dari usia dari 2018 aku kayak oke, aku gak mau nyimpen dendam papiku, tapi aku sih belum bisa ngampuni gitu. Terus ketika aku puasa, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan papiku gitu. Aku gak mau hidup dalam kepahitan, aku gak mau terus kejar-kejaran gitu loh, kayak lari-larian gitu loh. Nah, terus aku puasa tuh di situ. Terus Tuhan tuh ngomong simple banget, aku ingat kata-kata Tuhan itu. Kayak gini, Dok. Ngapain kamu inget sing buruk-buruk? Ingat aja sing baik-baik. Di situ rasa titik balik. Oh iya, ngapain aku nyimpen sing buruk gitu loh. Bahkan kamu tahu sekarang gitu ya, hatiku ketemu papiku kangen gitu, kayak papiku gak pulang lama itu, aduh, kapan papiku pulang. Terus ketika papiku pulang itu kayak wow, kangen gitu, meskipun kadang-kadang agak canggung ya, soalnya kan pada gede-gede gitu, tapi tetap baik aku, karena aku kangen papiku. Papiku berangkat lagi keluar kota, aduh cepet sih papiku berangkat gitu, segitunya gitu loh guys. Dulu sih aku benci setengah mati sampai segitu sayang gitu, hanya karena apa, kita berpuasa itu. Berpuasa itu bukan cuma nahan nafsu makan, tapi itu tadi mengontrol diri gitu. Kamu bisa jadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih baik. Kayak Daud tadi kan, nah, meskipun Daud tahu lah anaknya mati, tapi hatinya Daud damai, hatinya Daud nggak benci gitu kan, malah dia berdoa sama Tuhan, itu sujud menyembah sama Tuhan itu. Nah, di tanggal 11 sampai tanggal 31 ini gereja kita itu mengadakan puasa raya gitu. Nah, aku mau ngajak kalian untuk kita komitmen sama-sama, kita belajar bersama-sama bahwa kita mengimani bahwa 2021 ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita menjadi pribadi yang lebih taat dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan itu. Maka dari itu, aku ngajak kalian tanggal 11 sampai 31 Januari besok ini, yuk kita sama-sama puasa bareng. Kita bertumbuh bareng-bareng gitu. Masalah apapun, kita percaya sama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Kalau di ayat Mazmur 55 ayat 22, kayak gini kan, aku bacain ya. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyang gitu. Nah, sama juga di kayak Amsal 16 ayat 3. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah semua rencanamu. Nah, amin. Nah, dari situ kita belajar tuh dari ayat tadi. Kayak kita tuh serahkan gitu loh, kekhawatiran kita sama Tuhan gitu loh. Kayak aku tadi, ketika aku gak bisa, aku jujur aja pada waktu itu aku berusaha untuk nggak benci papiku. Aku oke, santai, tapi
hatiku masih panas itu sih, kayak duh ketemu gimana gitu, meskipun apa namanya, aku nggak benci banget gitu, tapi aku suka saya nggak bisa gitu, itu intinya itu saya nggak bisa gitu. Dan ketika aku berpuasa, aku menyerahkan diri gitu kan, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan loh segampang itu ngomong, ya jangan diingat segampang itu. Dan aku merasa, oh iya ya, ngapain aku gak inget benci hatiku ketika oke gitu lah. Dan dari situlah aku dirubah, aku menjadi pribadi sing be better ya, lebih baik daripada sebelumnya gitu. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Halo? Nah, gitu guys. Halo? Guys, aman. Nah, itu di 2021 ini yuk kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bertumbuh bersama di dalam Tuhan gitu. Nah, mungkin ada yang mau sharing tentang pengalaman nih berpuasa. Pengalaman tentang berpuasa, mungkin ada yang mau sharing. Aku deh. Oke, Cines. Jadi guys, aku sedikit aku apa namanya? Apa sih istilahnya? Lahir baru itu kelas 3 SMP kan. Jadi aku udah mulai coba puasa tuh dari SMP. Nah, suatu ketika di satu tempat aku puasa itu kayak menurutku ya, semakin aku memutuskan buat puasa, waktu itu sih aku kebetulan ini sih ngambilnya puasa makan minum, puasa ini. Oh enggak, minumnya minum manis aja yang puasa. Yang air putih enggak, tetap jalan. Tapi makan aku puasa. Terus apa namanya kayak nahan marah, nahan sosmed. Jadi rangkap-rangkap gitu loh. Kan ada beberapa orang yang puasanya cuman kayak Theo tadi puasa daging, puasa apa, sosmed atau puasa apa gitu kan. Kebetulan tuh aku ngambilnya agak banyak waktu itu puasa. SMA kalau nggak salah itu ya. Itu. Nah di saat aku ngambil puasa kayak gitu, kayak aku ngerasa justru malah ada banyak godaan gitu. Kayak apa ya, tiba-tiba mamaku pulang kerja bawain jajan, bawain donat. Terus pas aku ikut ke gerejanya orang tua aku di GMS, beda gereja. Biasanya kalau di gereja orang tua aku tuh habis ibadah kayak ada ramah tamah gitu loh guys. Gerejanya tidak terlalu besar, jadi kayak selalu ada jajan, cemilan lah buat makan-makan. Nah, kayak gitu tuh kan menggoda gitu kan. Terus kayak di saat yang lain makan, aku nggak makan, terus orang lain pada bilang, kamu nggak makan ta gitu. Terus kan aku cuman bilang, iya enggak, nanti aja gitu ya. Nggak mungkin kan aku kalau aku bilang puasa gitu, cek sombong. Akhirnya aku diem kan, terus kayak apa namanya, oh mamaku waktu itu nyeplos, itu kan waktu itu di gerejanya mamaku gitu kan. Ada temennya mamaku nawarin, kok kamu nggak makan gitu. Aku nih bilang, iya nanti aja. Terus mamaku bilang, iya lagi puasa itu anaknya gitu. Terus itu sama temannya mamaku kayak digojokin gitu. Hah puasa, kecil-kecil puasa. Oh my god, perasaanku kayak kecil-kecil puasa. Ya sudah lah ya. Di situ overthinkingku mulai main nih. Kayak aku takut dibilang untuk suci lah apa segala macam gitu kan. Kayak iya, tapi dari situ aku belajar akhirnya kalau puasa tuh nggak cuman bicara soal nahan lapar atau nahan keinginannya kita aja, tapi bener-bener kita bangun hubungan intim sama Tuhan, kita baca firman Tuhan, renungin bener-bener, dan sekaligus kita coba cari apa pengennya Tuhan gitu. Tuhan tuh pengen apa? Jadi kayak lewat berdoa, lewat baca firman Tuhan, mungkin lewat kehidupan kita sehari-hari, nggak harus berdoa dulu. Kita bisa kapan aja ngomong sama Tuhan, Tuhan nih maunya apa ya? Tuhan hari ini aku mau ngapain ya? Tuhan lewat puasa ini Tuhan mau ngomong apa ya ke aku ya? Apa yang harus aku lakuin ya? Kalau misalnya kalian tergerak, mungkin kalian juga bisa, kita juga bisa tanya kayak, Tuhan aku ini harus nolong siapa ya? Tuhan aku ini harus kontak siapa ya? Aku ini harus apa ya? Pokoknya kayak
menurutku di masa-masa puasa ini lebih banyak kayak bertanya aja sama Tuhan apa maunya Tuhan. Gitu sih. Jadi nggak cuman menahan egonya kita, tapi juga coba cari apa yang Tuhan mau. Gitu. Gitu aja sih, guys. Wih, mantep. Betul. Aku juga ngalami kok, Ci, ketika puasa gitu, terus dijak teman-temanku keluar gitu. Aku dulu tuh puasa, nggak makan itu dari jam berapa itu ya? Jam 3 sampai jam 6 nggak salah. Jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan ketika teman-temanku keluar kan malam gitu kan ya. Itu dijak, wah teman-temanku makan kabeh enak-enak, aku minum. Kamu makan lah yo ini. Kak, diet tuh, sok diet tuh gak apa-apa. Alasanku diet aja alasan. Kan kayak puasa itu, aduh kalau puasa gitu. Bilangnya diet. Tuh, ya itu sih betul banget. Tapi itu tadi nggak cuma nahan makan sampai nahan minum, tapi nahan melakukan hal-hal sing berkenan di mata Tuhan itu. Dan perbanyak ini sing kadang kita lupa itu. Perbanyak baca firman Tuhan, perbanyak lebih dekat dengan Tuhan gitu. Nah itu dulu kan enak, dulu tuh dikasih kayak buku gitu sih, buku puasa itu, tapi sekarang nggak ada. Tapi semoga besok ada. Ya gitu, mungkin sing lain mau sharing-sharing juga tentang puasa nih. Ya mungkin masih belum pingin sharing, nggak apa-apa. Ya gitu guys. 2021 ini kita percaya Tuhan dulu lebih dahsyat lagi daripada 2020. Meskipun badai menerpa, tapi kita tetap percaya Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada. Jadi kita pasti dilindungi Tuhan selalu. Oke, gitu tok sih sing mau tak sampai hari ini. Yuk foto sih. Yuk mau foto. Ih kok ganteng aku hari ini rasanya ya. Thank you Bapak Theo, iya Mama, Jenita amnesia, belum amnesia. Baca, nggak ganti nama aku ya. Tak seluruh raktir kamu nanti. Yuk foto si foto si. Sebelum kita akhiri cek hari ini, kita foto si Ai. Jevan, Agnes, yuk foto si Agnes. Jevan, kok aku ganteng deh dari sini ya? Aku udah pakai baju baby doll. Gak apa-apa. Tuhan, gak apa-apa. Baby doll itu artinya baby doll, boneka bayi. Boneka bayi. Ya, berarti baju boneka bayi itu. Jevan, yuk, rambut baru, alhamdulillah. Rambut warna-warni. Asik. Rambut baru itu, C. 2020 rambut baru. 2021 baru. Emang sebelumnya rambutnya warna apa? Rambutnya panjang, potong dora. Oh, iya. Tadi. Wis. Jevan, mungkin Jevan kameranya bisa dibuka. Oke. Yuk kita foto ya. 5, 4, 3, 2, 1. Suaraku ganteng deh gini. Aku ganteng. Ini bisa jadi record ya? Bisa di record. Sebentar, mana ya? Oh ini sih. Sekali lagi. 1, 2, kayak aneh-aneh boleh saya kasih. Oke. Yuk sebelum kita tutup segi hari ini, yuk kita doa sama-sama ya. Yesus sungguh-sungguh baik, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan kau tutup, kiranya Tuhan biarlah firman yang hamba sampaikan hari ini Tuhan berguna Tuhan untuk setiap anak-anak CG Tuhan. Dan
Dan juga Tuhan, Kau berkati juga Tuhan, anak-anak hari ini Tuhan yang belum bisa hadir Tuhan, Vira, Samuel, Tuhan berkati Tuhan mereka Tuhan, hamba percaya Tuhan, tahun 2021 ini Tuhan, Kau bakal Tuhan pakai kita semua Tuhan. Tuhan, hamba juga ingin Tuhan mendoakan setiap anak-anak di sini Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk Jevan Tuhan, biarlah Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, Kau pakai Jevan Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan, Kau jagai juga Jevan Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, berkati juga Tuhan keluarganya Tuhan, dan juga Tuhan untuk kesehatan Tuhan, biarlah Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, Kau jagai Tuhan kesehatan Jevan Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan, Jevan dan juga keluarga Tuhan, biarlah tak ada satupun Tuhan virus-virus Tuhan yang dapat datang menyentuh tubuhnya Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan untuk Ines Tuhan, biarlah Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, Kau pakai Tuhan pelayanannya Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau tutup bungkus keluarganya Tuhan. Dan juga untuk kesehatan Tuhan, biarlah Tuhan kesehatan di tahun 2021 ini Tuhan, Kau jagai kesehatan Ines dan juga keluarga Tuhan. Kau pakai Tuhan Ines Tuhan, lebih lagi Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan untuk Agnes Tuhan, Agnes Lim Tuhan, biarlah Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan, Agnes Lim Tuhan, Kau jauhkan Agnes Lim Tuhan dari orang-orang yang membuat Agnes Lim jauh dari-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Kau dekatkan Tuhan, Agnes Lim Tuhan, pada teman-teman yang membuat Agnes Lim semakin dekat dengan-Mu, teman-teman yang membuat Agnes Lim menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati Tuhan keluarga Agnes Lim Tuhan, Kau lindungi Tuhan Agnes Lim Tuhan, dari segala jenis penyakit Tuhan, Kau tutup bungkus Agnes Lim Tuhan, Kau berkati, Kau berikan damai sejahtera juga Tuhan untuk Agnes Lim. Terima kasih Tuhan, juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan yang hari ini belum bisa hadir Tuhan, Pira Tuhan, Bima, Samuel, Alwin, Cevina, Evan Tuhan, biarlah Tuhan Kau tutup bungkus mereka semua Tuhan, Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan berkat melimpah Tuhan, biarlah di tahun 2021 ini Tuhan, Kau berikan hati Tuhan, Kau berikan api yang baru Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Dan juga Tuhan berkati semua member JG Youth 21 Tuhan, biarlah di tahun ini Tuhan, Kau memiliki visi yang besar Tuhan atas mereka semua Tuhan. Kau berikan visi yang hamba tahu Tuhan, Kau akan pakai Tuhan setiap anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat di bidangnya masing-masing Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk Richard Tuhan, coach kita Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan urapan yang baru, Kau berikan, Kau tutup bungkus Richard, Kau berikan kesehatan Tuhan, biarlah Kau mampukan Richard Tuhan untuk memimpin kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga sembunyikan Theo Tuhan di balik salib-Mu Tuhan, biarlah Theo juga Tuhan, Kau mampukan Tuhan untuk memimpin anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah Kau berikan hikmat yang baru, api yang baru Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah tahun 2021 ini menjadi tahun yang istimewa, tahun yang dahsyat, di mana tahun kita bisa melihat urapan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you, Theo. Sebentar. Thank you, guys.